Saya adalah seorang guru yang telah mengabdi selama 31 tahun di sebuah sekolah, di sebuah perkampungan kecil dengan fasilitas yang tidak memadai. Meskipun semua metode dan model pembelajaran sudah saya terapkan, namun tetap saja tidak mencapai standar. Belum lagi, setiap harinya saya harus menghadapi siswa-siswa yang kurang disiplin, entah itu mengenai waktu ataupun mengenai sikap, baik terhadap saya maupun guru lain. Jadi guru kan harus sabar, harus ikhlas, punya hati yang luas. Gak boleh melakukan kesalahan, gak boleh mengeluh. Guru harus digugu dan ditiru. Guru adalah cerminan dari lahirnya generasi unggul. Iya, saya hafal betul dengan peribahasa itu. Dan ketika saya mengeluh tentang semua tanggung jawab dan tuntutan saya selama ini, mereka pasti berkata, jadi guru lelah. Loh. Bukannya jadi guru itu enak ya? Hanya mengajar, menjelaskan, memberi tugas, kelak dapat gaji. Iya, dapat gaji. Tapi cuma 300 sampai 400 ribu saja. Itu pun terkadang dirapelkan selama 3 bulan. Kalau mau beli kebutuhan bagaimana? Beli kebutuhan seperti beras yang harganya 147 ribu, gas LPG yang harganya 25 ribu, lauk pauk, dan kebutuhan lainnya. Iya, bisa kan bayar pakai ikhlas? Wong edan, masa mau beli sesuatu pakai ikhlas? Ya gak bisa, harus pakai duit. Bercanda lah, saya juga tahu gak bisa beli sesuatu pakai ikhlas. Meskipun gaji saya ikhlas-ikhlasan, sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan saya, termasuk paket data. Iya, paket data, supaya saya bisa mencari sumber pelajaran yang lebih inovatif, supaya saya bisa menyelesaikan semua administrasi, supaya saya bisa belajar IT dan bahasa asing, biar saya bisa jadi guru yang lebih kompeten. Saya kan guru, gak boleh terlihat dongo di depan siswa. Apalagi guru abad 21 kan harus serba bisa. Kalau jadi guru masih mengeluh dan melakukan kesalahan, sebaiknya gak usah jadi guru aja. Wah. Tuntutannya besar sekali ya. Sudah besar, tapi saya tak kunjung sejahtera. Iya, saya tak kunjung sejahtera. Contohnya saya dan guru-guru sepuh lainnya. Puluhan tahun kami mengabdi, tapi kami belum juga diangkat menjadi PNS. Ketika saya dan guru-guru sepuh lainnya mendaftar menjadi P3K, itu pun belum lulus sampai sekarang. Belum lagi kami harus bersaing dengan guru-guru muda lainnya yang tentunya lebih kompeten dari kami. Saya kalau lulus P3K pun hanya bisa menikmatinya 6 tahun saja. Itu karena saya sudah masuk usia pensiun.
54 tahun. Itu semua pun bisa saya nikmati kalau saya panjang umur. Jika dipikir-pikir, apa tidak cukup pengabdian saya selama ini untuk saya bisa merasakan kesejahteraan? Sebenarnya gaji yang saya dapatkan masih jauh dari kata sejahtera. Ketika semua itu terjadi kepada saya dan guru-guru semua lainnya, kami merasa dunia kami seakan hancur. Iya, kami merasa semuanya terasa hancur. Karena di usia tua kami belum juga mendapatkan kesejahteraan, apalagi kesejahteraan ekonomi. Bukan saya mengeluh, tapi saya pun ingin merasakan kesejahteraan ekonomi. Terkadang saya lelah jika dihadapkan pada posisi yang apa yang saya dapatkan, mau tidak mau, cukup tidak cukup, harus saya cukupkan untuk memenuhi semua kebutuhan saya. Belum lagi ketika saya mengajar mereka, siswa-siswa yang dengan berbagai karakter itu, saya selalu dihadapkan pada posisi yang serba salah. Ya, serba salah. Saya didik mereka dengan lemah lembut, mereka malah semakin melonjak. Ketika saya mendidik mereka dengan sedikit keras, mereka seakan-akan lebih menjadi dan merasa paling tersakiti. Namun saya harus tetap sabar. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Iya, saya di penjara karena ada satu murid saya yang merasa tersakiti. Waktu itu saya tidak sengaja memukulnya karena dia adalah siswa yang sangat bandel, tidak bisa disuruh sholat, dan dia juga suka membuli temannya. Ketika waktu itu dia membuli Nasya, dan saya sebagai gurunya meminta dia untuk meminta maaf kepada Nasya. Tapi dia malah menjawab, "Gak mau bu, males kudu minta maaf. Dianya aja yang baperan, udah hitam, jelek, baperan lagi." Iya, kira-kira seperti itu tanggapan dia. Saya bingung harus seperti apa lagi mendidiknya jika dengan lemah lembut mereka malah melunjak, dan dengan keras saya malah mendapat gertakan yang lebih keras lagi dari mereka. Lalu harus bagaimana lagi saya mendidik mereka? Bukankah hal-hal buruk
Tapi jika hal yang lebih buruk yang malah saya dapatkan, saya harus bagaimana? Dan yang lebih mirisnya lagi, hal seperti itu malah selalu dibela habis-habisan, apalagi oleh orang tua mereka. Saya harus bagaimana lagi? Orang-orang tua mereka malah selalu bilang kepada saya, "Gak apa-apa Bu, wajar, kan remaja. Harusnya ibu sebagai guru harus bisa memaklumi mereka dan mendidik mereka." Iya, saya memang harus sabar. Tapi apa mereka ingat kalau saya juga manusia? Saya juga punya batas kesabaran. Jika mereka bisa lelah, apa kami para guru tidak boleh? Jika mereka bisa emosi, apa kami guru tidak boleh? Kurang apa saya Tuhan? Saya disuruh sabar, saya lakukan. Saya disuruh ikhlas, saya laksanakan. Tetapi kenapa ini balasannya? Saya hanya ingin mendidik mereka agar mereka lebih baik, agar mereka menjadi lebih baik. Tapi kenapa balasan seperti ini yang saya dapat? Apakah yang saya lakukan lebih dari kejahatan yang lainnya, seperti membunuh dan merampas hak-hak orang lain? Mereka yang jahat saja dihukum dengan ringan, tapi saya yang ingin mendidik anak-anak mereka malah dihukum seperti ini. Bukankah ini tidak adil Tuhan? Kenapa? Kenapa harus seperti ini? Ya, sekarang saya hanya seorang narapidana dengan nomor tahanan 190 dan tidak lagi memiliki kebebasan. Tidak. Memang dari dulu saya tidak punya kebebasan. Saya selalu